Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Nah, bukan hanya prosesor aja yang ada generasinya. Biasanya semakin baru generasi semakin kenceng kan? Begitu juga dengan USB teman-teman, ada generasinya juga. Kalian sadar nggak flashdisk yang ada di rumah kalian yang biasa dipakai, generasinya tuh udah jadul banget. Siapa di sini yang masih punya flashdisk kayak gini? Coba lihat portnya tuh warna apa? Pasti warnanya hitam, nih kayak gini. Nah, saya juga punya yang warna biru. Pasti kalian juga pernah pakai atau pernah punya juga gitu. Terus, bedanya apa sih? Oke, sekilas aja nih ya, biar ada informasinya. 5 generasi USB. Generasi pertama tahun 1996 muncul USB 1.0 dan 1.1, kecepatannya up to 12 Mbps. Lalu generasi kedua di tahun 2000 yakni muncul USB 2.0, kecepatannya up to 480 Mbps. Biasanya ini warnanya hitam. Kebanyakan dipakai di flashdisk yang biasa kita pakai di rumah. Berarti teknologi itu udah jadul ya, 24 tahun yang silam. Lanjut generasi ketiga ini di tahun 2008 muncul USB 3.0, kecepatannya up to 5 GB per second. Nah, USB 3.0 ini tuh mengalami pembaharuan ya di tahun 2013 dan di tahun 2016 menjadi USB 3.1 Gen 1 dan USB 3.1 Gen 2 dengan kecepatannya up to 10 GB per second. Dan generasi keempat di tahun 2019 ini masih USB 3, cuman generasi yang berbeda. Ada USB 3.2 Gen 1 terus di-upgrade lagi menjadi USB 3.2 Gen 2 hingga sekarang ada USB 3.2 Gen 2x2 yang kecepatannya up to 20 GB per second. Dan generasi terakhir sekarang ada USB 4.0, kecepatannya up to 40 GB per second. Nah, untuk memaksimalkan kecepatan USB tentunya perangkat kita juga harus support atau punya teknologi yang baru juga. Sebagai sampel, kebetulan di sini saya punya Kio PS210. Ini portable SSD yang sudah mendukung USB 3.2 Gen 2x2 yang kecepatannya up to 20 GB per second. PS210 ini tuh punya dua interface. Yang pertama ada USB Type-C, ini menggunakan USB 3.2 Gen 2x2 yang terbaru, speednya up to 20 GB per second. Dan untuk yang satunya lagi ini USB 3.2 Gen 2, kecepatannya up to 10 GB per second. Yang menariknya bentuknya ini tuh kecil pisan, mirip kayak flashdisk. Kalau ditunjukin ke orang-orang awam terus ditanyain ini barang apaan, pasti dijawabnya oh itu flashdisk gitu, karena bentuknya tuh mirip banget. Karena dia interface-nya tuh langsung tanpa menggunakan kabel tambahan lagi. Nah, di sini pasti ada yang nanya, "Bang, flashdisk saya kan udah USB 2.0 yang di rumah, tapi kecepatannya kok nggak nyampe 480 Mbps per second?" Ya, tentunya itu tergantung controller yang dipakai pada flashdisk tersebut, kualitasnya bagus atau enggak. Nah, kalau di SSD portable PS210 ini menggunakan controller SM2320 dengan 3D9 TLC. Controller ini diklaim memiliki speed read up to 2000 Mbps per second. Ini udah seharusnya kalau kita colokkan ke USB 3.2 Gen 2x2, kecepatannya bisa tembus 20 GB per second. Ya, nanti kita akan tes ya, beneran kencang atau cuman gimmick aja nih si SSD Kio ini. Sekilas aja kita lihat ya di web resminya si Kio. PS210 ini diklaim punya kecepatan 2000 Mbps per second. Panasnya maksimum 85 derajat Celcius, berat 54 gram dan garansinya 5 tahun. Terus untuk supportnya ini udah lengkap. Support Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Nah, di sini saya penasaran juga gitu ya. Saya akan tes speed dari si SSD portable ini. Saya penasaran juga apakah klaim dari si Kio ini nyampe gitu beneran 20 GB per second atau cuman gimmick aja. Oke, di sini saya pakai sistem Ryzen 7 7700X, motherboardnya X670, dan untuk OS-nya saya installkan di XPG S70 Blade. Ini tuh NVMe Gen 4 ya. Oke, kita langsung saja ke pengujiannya. Pertama di pengujian Crystal Diskmark. Speednya ternyata ini memenuhi syaratnya ya. Kecepatan read-nya menyentuh 2000 Mbps per second, lebih sedikit ya. Terus untuk write-nya di 1800 Mbps per secondan. Selama pengujian ini, saya lihat di HW Info, suhu maksimum si SSD portable PS210 ini di 83 derajat Celcius. Ya, masih di bawah klaimnya ya. Tadi tuh maksimum di 85 derajat Celcius ketika kita lihat di websitenya. Ya, memang ini terbukti ya, controller yang digunakan pada PS210 ini memang bisa memaksimalkan kecepatan USB 3.2 Gen 2x2.
Lanjut, di sini saya tes copy file sebesar 100 GB ini dari NVMe Gen 4 XPG tadi ya ke SSD Kio PS210. Di awal tuh kecepatan transfernya menyentuh 1 GB per second dan setelah 50%-an di sini menurun ke 500 MB per second dan di akhir kecepatannya rata-rata menjadi 200 MB per second. Nah, ini cukup kenceng juga ya. Tapi kalau misalkan untuk suhu ternyata ya dipakai kopi-kopi kayak gini tuh jauh lebih adem. Rata-rata masih di 54 derajat Celciusan. Ini sangat normal sekali. Di sini saya akan coba bandingin dengan FlashDisk 3.0 dan FlashDisk 2.0. Bayangkan ya, jika generasi USB tidak berkembang, di zaman sekarang tuh kan file video 4K, terus 8K gitu ya, itu puluhan giga. Atau bahkan game tuh ya, ratusan giga gitu ya. Kalau transfer ya menggunakan SSD yang kecepatannya masih USB 2.0 gitu ya, ini tuh bakalan menjadi waktu yang membosankan gitu, berjam-jam lamanya. Wah, kalian bisa lihat ya, bayangin aja kecepatannya sangat jauh sekali. Nah, ini sangat bermanfaat sekali di era zaman modern sekarang. Banyak banget video editor atau banyak yang upload video lah ke sosial media. Pastinya butuh banget storage ya untuk menyimpan videonya. Ya tentunya ya, manfaat kita punya SSD portable yang kencang gini di era sosial media banyak banget kan pekerjaan yang berhubungan dengan PC dengan file-file yang super besar, copy file video, copy file game dan lain-lain. Size-nya tuh nggak jarang bisa ratusan giga. Dengan teknologi kecepatan USB yang sekarang, kegiatan ini ya bukan jadi masalah lagi. Semuanya bisa berjalan lebih cepat. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Generasi USB sekarang udah beberapa kali berevolusi untuk mengimbangi kebutuhan dan pekerjaan kita, khususnya di dunia perdesktopan. Udah seharusnya PC zaman sekarang kecepatannya harus berkali-kali lipat gitu ya. Oh ya, info tambahan aja, untuk size SSD portable Kio PS210 tersedia mulai dari 256 GB sampai 2 TB. Harganya mulai dari 580 ribuan untuk yang size 256 GB. Ketika launching produknya ya. Untuk harga terupdate kalian bisa cek di deskripsi, saya akan simpen linknya. Oh ya, dapat pouch juga ya. Ini bisa di custom namanya. Kalian tinggal bilang aja gitu ke si adminnya kalau misalkan mau beli SSD ini. Tapi ini terbatas katanya. Selama masih tersedia, masih dikasih gratis. Kalau nggak ada ya udah nggak dikasih gitu. Minusnya ya hati-hati aja kalau mau nyolokin ke PC. Kayak kalian tuh harus ada alasnya. Jangan sampai langsung nempel ke lantai gitu. Ini nantinya bisa nyetrum karena bahannya ini aluminium teman-teman tuh. Nah, seperti ini. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.